Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, pagi hari ini kita boleh bersama-sama untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Majelis Jemaat mengucapkan selamat beribadah kepada Jemaat GKI Tegarejo. Berikut warta lisan hari ini. Kebaktian dengan prosedur kesehatan mengingat adanya surat edaran dari Gubernur Jawa Tengah, maka kebaktian umum Minggu khusus tanggal 7 Februari 2021 dilaksanakan secara online. Yang kedua, pemahaman Alkitab. Pemahaman Alkitab pekan ini dari bacaan 1 Korintus 9 ayat 16 sampai 23 dengan tema melepas upah demi Injil. Pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2021 jam 17.30 WIB. Video pengantar PA akan di-share di grup WA Info GKI Tegarejo untuk ditanggapi bersama. Demikian warta lisan yang dapat disampaikan. Warta selengkapnya dapat dibaca pada warta mingguan. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Jemaat diundang untuk berdiri. Saudara yang terkasih, rahmat kasih Allah menyertai hidup kita sampai dengan hari ini. Kita diberi kesempatan untuk datang kepada Tuhan dari manapun kita berada, sekalipun di rumah. Kita bersama datang berkaum kepadanya dengan segenap hati dan jiwa, memuji Tuhan, Sang Raja yang Maha Mulia. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia, segenap hati dan jiwaku, pujilah Dia. Datang berkaum, lila musikmu berkaum, angkatlah puji-pujian. Pujilah Tuhan segala kuasa padanya, sayap kasih-Nya yang aman mendukung anak-Nya. Tiada terpilih yang kepadamu diberi, tidakkah itu kerasan? Ibadah ini berlangsung karena pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. 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 Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Jemaat yang terkasih,
Bila kita memperhatikan kehidupan dunia ini, memang banyak produk hiburan yang menawarkan kesenangan. Namun sesungguhnya, di balik itu, ada semakin banyak jiwa manusia yang mengalami keletih lesuan dalam pergumulan. Bahkan tidak sedikit juga kabar memprihatinkan dan mengkhawatirkan yang ada. Memang begitu banyak kabar krisis dalam dunia yang semakin menua ini, apalagi di masa pandemi yang masih menjadi keprihatinan kita. Minggu ini kita akan berefleksi dalam terang firman Tuhan dengan tema kabar baik. Dunia ini membutuhkan kabar baik yang memberikan keteduhan jiwa dan raga. Hati yang letih akan dipulihkan dalam Tuhan Allah kita. Marilah kita persembahkan hidup pada Tuhan dan Allah kita. Di dalam Yesus kenyatakan yang Bapa isi hatimu, curahan kasih kesukaan Engkau limpahkan bagiku. Andaikan orang menyadari, niscaya Tuhan kau dicari. Saudara yang terkasih, sejenak kita merenungkan penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan. Sebagai manusia, memang kita lemah dan terbatas, sehingga kita melakukan kesalahan dan dosa. Oleh karena itu, marilah kita merendahkan diri dan mengaku setiap dosa di hadapan Tuhan dengan menaikkan doa secara pribadi. Umat dipersilakan berdoa secara pribadi. Inilah doa pengakuan dosa kami, ya Allah. Ampunilah kami, sebagaimana kami mengampuni yang bersalah pada kami. Layakanlah kami dalam hadirat-Mu. Bimbinglah kami, ya Tuhan, dan peganglah tangan kami dalam langkah kehidupan kami, sehingga tetap dekat kepadamu. Amin.
bimbinganmu yang aku perlu. Beri pertolongan dan kuasa-Mu, oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Gelap perjalanan yang aku tempuh, namun cerah berseri jiwaku. Susah kecewa di dunia fana, damai menanti di surga baka. Oh Juru Selamat, pegang tanganku, bimbinganmu yang aku perlu. Beri pertolongan dan kuasa-Mu, oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Mari kita menyambut berita anugerah dari Tuhan. Umat Tuhan yang terkasih, dengarkanlah berita anugerah dan petunjuk hidup baru dari Tuhan yang tertulis di dalam Mazmur 147 ayat yang ke-11 yang demikian dituliskan. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setia-Nya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur pada Allah. Mari kita menyambut berita anugerah ini, menyambut pengetahuan dari Allah dalam kasih-Nya melalui firman Allah. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jamnya Tuhan, jika ku perlukan, ku datang Juru Selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam dampingi hamba-Mu. Jikalau Kau dekat, enyah penggodaku. Setiap jamnya Tuhan, jika ku perlukan, ku datang Juru Selamat, berkatilah. Mari saudara kita mempersiapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, tiap jam, tiap waktu kami memerlukan-Mu. Karena hanya pada-Mu-lah kami boleh merasakan damai sejahtera yang penuh. Ya Tuhan, tiap jam, tiap waktu kami butuh Engkau dampingi. Sebab
seringkali kami tidak mampu menghadapi godaan kehidupan yang kami hadapi itu. Kami percaya hanya dengan kuasa-Mu saja kami akan mampu melangkah menghadapi setiap pergumulan kehidupan yang terjadi. Oleh karenanya saat ini kami datang ke hadirat-Mu, memohon Roh Kudus-Mu memampukan kami, memberikan kami hikmat-Mu untuk memahami kehendak-Mu dan menghayatinya, melakukannya dalam kehidupan kami. Dan kami mohon kiranya juga hamba-Mu Tuhan mampukan dalam kelemahan dan keterbatasannya, agar ia pun boleh menjadi alat pemberitaan firman Tuhan, agar firman-Mu boleh sungguh-sungguh kami dengarkan dan kami lakukan, menjadi seperti benih yang ditabur di tanah yang subur, yang terus bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Inilah kami ya Tuhan, kami memerlukan-Mu, berfirmanlah, terangilah kami, terangilah hidup kami dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bacaan Rasuli diambil dari 1 Korintus 9 ayat 16 sampai 23. 1 Korintus pasal 9 ayat 16 sampai 23 di dalam perikop hak dan kewajiban rasul. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditangguhkan kepadaku. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memegahkan sebanyak mungkin orang. Dengan demikianlah bagi orang Yahudi aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan orang-orang yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapatkan bagian di dalamnya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara, bacaan Injil Tuhan Yesus Kristus pada hari ini adalah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Markus pasal yang pertama ayat 29 sampai dengan 39. Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Markus pasal yang pertama
ayat 29 sampai dengan 39. Kita akan menyambutnya dengan bangkit berdiri. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal dia. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus, yang berbahagia kita semua yang mendengarkannya dan memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Kita berharap kabar kita semua adalah baik-baik saja, dalam keadaan damai sejahtera. Keadaan kita semoga baik dan sehat. Sekarang kesehatan semakin menjadi perhatian utama, karena kabarnya bila seseorang di masa pandemi ini sampai terkena virus corona dan sakit, sekalipun sembuh, masih membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk pemulihan fisiknya. Ada yang merasakan kelelahan, batuk, sesak nafas, sakit kepala, sekalipun katanya sudah dinyatakan negatif, masih ada nyeri sendi dan juga perasaan-perasaan yang tidak tenang sampai beberapa waktu. Nah, saudara, pada perikop yang kita baca ini, Tuhan Yesus setelah ibadah di hari Sabat di Kapernaum, ia pun ke rumah ibu mertua Simon yang sakit demam. Orang yang baru saja sakit dan disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Biasanya orang yang baru saja sembuh itu masih lemah. Tapi ibu mertua Simon melayani mereka. Ini menunjukkan bahwa secara fisik benar-benar ia disembuhkan oleh Tuhan Yesus, dan juga semangatnya telah pulih. Ia benar-benar sembuh. Maka ibu mertua Simon itu melayani. Menjelang malam sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang perlu disembuhkan. Saudara, kenapa dibawanya pada saat matahari terbenam? Kenapa matahari terbenam dulu baru orang-orang banyak itu datang kepada Yesus? Setelah matahari terbenam, itu berarti hari Sabat sudah berakhir. Sudah berganti hari ketika matahari tenggelam. Sehingga orang Yahudi dalam hitungan harinya, pada saat itu sudah boleh kembali menggotong orang sakit dan membawa orang sakit. Itu pekerjaan berat yang dilarang oleh budaya orang Yahudi saat itu. Maka berkerumunlah banyak orang datang kepadanya
dan ia ada di depan pintu. Dan Yesus menyembuhkan banyak orang menderita bermacam-macam penyakit. Dibayangkan mungkin antriannya panjang sekali. Keesokan harinya waktu masih subuh, masih gelap, Tuhan Yesus bangun lalu meninggalkan rumah itu. Ia pergi keluar mencari tempat sunyi, menyendiri dan berdoa. Para murid kemudian menyusul dan ia mencari sampai menemukannya. Mungkin ketika Tuhan Yesus pergi keluar dan berdoa, para murid masih dalam kelelahan, masih istirahat, masih tidur mungkin. Saudara, kalau kita perhatikan apa yang dikerjakan Yesus dalam perikop yang kita baca ini saja, kinerja Yesus dalam satu hari itu sangat padat. Pada ayat yang ke-29 di situ dituliskan sekeluarnya dari rumah ibadat. Jadi begitu keluar langsung. Dan sebenarnya dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani, ada sebuah kata eutus yang berarti segera. Dalam terjemahan bahasa Inggris itu dipertahankan. As soon as. Segera setelah keluar dari rumah ibadat itu, ceket-ceket, tidak buang-buang waktu, tidak menunda-nunda. Itu selalu yang dikerjakan Tuhan Yesus. Dan seringkali yang menjadi masalah bagi kita bukannya tidak bisa, tapi pekerjaan-pekerjaan kita seringkali berhadapan dengan sebuah sikap menunda-nunda. Ini permasalahan yang seringkali tidak disadari. Bukan tidak mau, tapi nanti dulu, dan itu yang sering menghanyutkan kita. Tuhan Yesus terus bekerja sampai malam dan esok harinya ia memulainya lagi sedini mungkin. Dan itu diawali dengan berdoa, mengarahkan hati kepada Tuhan, mempersiapkan apa yang akan dilakukan di dalam pelayanannya yang begitu padat, kinerjanya sangat tinggi. Dan itu memang ciri khas kitab Injil Markus yang selalu membuatnya semuanya singkat padat. Secara kita bisa belajar dari kisah Tuhan Yesus pada perikop ini. Bagaimana Tuhan Yesus bisa mempunyai kinerja yang demikian baik. Kinerja Yesus tinggi, jelas. Karena motivasi Yesus adalah melayani. Yesus melakukan pekerjaannya sebagai sebuah tugas panggilan, bukan untuk sebuah kesenangan atau bahkan ketenaran diri, tetapi untuk melayani. Itulah kuncinya. Dan setelah para murid menyusul menemukan Yesus, mereka memberikan kabar yang menyenangkan bahwa banyak orang mencari Yesus. Mungkin kabar ini ada sedikit kecenderungan menggambarkan bahwa Yesus sangat disukai oleh orang banyak itu. Tetapi Yesus malah mengajak murid-murid itu segera pergi ke kota lain untuk melanjutkan tugasnya, mewartakan Injil di tempat yang lain. Saudara, dalam bacaan surat rasuli yang kita baca tadi dalam 1 Korintus 9 ayat yang ke-16 di sana dituliskan, karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri, sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Adalah keharusan untuk mewartakan Injil. Dan Injil itu adalah kabar gembira. Kabar gembira yang bagaimana? Bukankah murid-murid juga datang kepada Tuhan Yesus membawa kabar gembira? Ada banyak orang senang dan mencari Yesus. Apakah itu kabar gembira? Bagaimana yang dimaksud dengan kabar gembira? Saudara, Tuhan Yesus tidak membiarkan kekaguman, pujian-pujian yang datang kepadanya itu menahan dia untuk melanjutkan visinya di dalam rencana Allah. Ia selalu mempersiapkan rencana Allah, dan itu nampak pagi-pagi benar ia sudah berdoa, mempersiapkan langkah hidup di hari itu. Tuhan Yesus selalu menyegarkan spiritualitasnya untuk rencana Allah. Itu sebabnya dia selalu memulai harinya dengan doa. Pagi-pagi benar. Tuhan Yesus hanya mencari kehendak Allah. Sejak awal kisah Injil ketika ia dalam pencobaan di padang gurun, Yesus harus waspada
terhadap iming-iming popularitas ketika ia dicobai untuk menjatuhkan diri dari hubungan bait Allah. Dan kalau itu dilakukan, ia segera ditopang oleh malaikat, disaksikan orang banyak, dan ia segera menjadi terkenal, populer. Demi popularitas, banyak orang akhirnya menyimpang dari tugas panggilannya, dari kehidupan yang benar. Saudara yang dikasihi Tuhan, padahal di era teknologi yang berkembang sekarang ini, multimedia berkembang, mudah sekali diakses. Ini mendorong hasrat orang untuk menjadi populer. Ada banyak media sosial yang memudahkan siapapun juga untuk menjadi populer. Dengan posting status supaya disukai banyak orang lewat internet. Itu mendorong hasrat-hasrat popularitas. Dengan mudah orang bisa mempopulerkan dirinya dengan cara-cara yang sudah disediakan oleh teknologi saat ini. Jadi saudara, kita perlu sadar bahwa kita hidup bukan untuk menjadi populer, menyenangkan semua orang supaya kita juga disenangi, menjadi populer. Karena sesungguhnya kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Dan di dalam Injil ini Tuhan Yesus memberikan teladan. Ia tetap teguh pada visinya. Ia tinggalkan kota Kapernaum dan meneruskan pelayanannya bagi kemuliaan nama Allah di tempat yang lain sebagaimana seharusnya seperti itu. Dan ini adalah kabar gembira yang sesungguhnya. Sekalipun mungkin bagi warga Kapernaum mereka kecewa. Kabar gembira yang bagaimana tahu sebenarnya? Kita perlu mencermati. Kabar gembira itu ada di dalam sikap Tuhan Yesus yang melayani. Sikap melayani itu tidak sama dengan sikap menyenangkan orang. Apalagi menyenangkan orang supaya juga disenangi dan mendapatkan popularitas. Itu berbeda. Sikap melayani itu sesungguhnya melayani Tuhan. Bahkan seringkali pelayanan itu tidak disukai. Namun pelayanan itulah kabar baik, kabar gembira. Supaya lebih jelas gambarannya mungkin begini. Melayani itu seperti seorang perawat yang menyediakan makanan diet untuk pasien. Yang harus makan-makan yang tidak enak, tidak boleh manis, tidak boleh gorengan. Bahkan mungkin mendengar keluhan, diomeli oleh pasien. Itu melayani. Tapi kalau memberikan semua apa yang diminta pasien, terserahlah. Mau makan enak ya silahkan. Tidak peduli itu tidak baik bagi kesehatannya, terserah. Yang pasti menyenangkan dan disenangi, maka itu hanya mengejar popularitas. Itu bukan sebuah pelayanan. Itu sebabnya Tuhan Yesus tidak mau melanjutkan pekerjaannya di Kapernaum, tapi segera ia berpindah. Demikian juga misalnya orang tua terhadap anak. Melayani artinya mengusahakan anak untuk bertumbuh mandiri dengan disiplin. Walaupun itu tidak menyenangkan. Mungkin anak protes, mungkin anak menentang. Tapi disiplin kepada anak itulah kabar gembira yang membawa kebaikan bagi anak. Kalau memberikan semua yang anak inginkan, mungkin lebih nyaman, disenangi. Anak-anak gak akan protes mendapatkan popularitas dari anak. Tapi justru menjadikan anak manja. Memanjakan anak, menyenangkannya itu bukan kabar gembira. Jadi di masa pandemi ini juga sekedar jalan-jalan, tidak disiplin, menjaga protokol kesehatan memang menyenangkan, tapi itu bukan kabar gembira. Patuh protokol kesehatan, menahan diri, jaga jarak, jaga kebersihan. Kalau perlu keluar pakai masker, sekalipun repot, tapi ini adalah kabar gembira. Karena ini adalah sebuah wujud perjuangan yang bertanggung jawab dilakukan untuk melayani. Saling peduli, saling menjaga kesehatan bersama. Dan bahkan yang terpenting, membangun jalan hidup kita di dalam disiplin. Inilah kabar gembira. Disiplin, saudara-saudara. Itu yang mau digambarkan dalam kisah Injil ini. Dan kalau kita menganggap diri kita sebagai murid-murid Kristus. Murid itu dalam bahasa Inggris
disciple, satu akar kata dengan disiplin. Maka hidup kita dalam kabar gembira itu terbentuk dalam sikap disiplin seperti teladan Tuhan Yesus. Saudara, seperti Tuhan Yesus, maka kita juga dapat menjaga hidup kita dalam kinerja yang baik, dalam penuh motivasi apapun keadaannya, dipuji atau dicemooh, tetap lakukan tugas tanggung jawab sebaik-baiknya, dan itulah sikap yang melayani, bukan mencari popularitas. Tapi sikap melayani itu tidak mudah. Sikap melayani itu perlu landasan yang kuat, sehingga tetap mampu bertahan dalam keadaan-keadaan yang tidak nyaman. Dan kalau kita melihat dalam kisah Injil kita, ibu mertua Simon yang disembuhkan, segera ia langsung melayani. Dan sebagai tuan rumah, ibu mertua Simon yang baru saja sembuh itu, pasti juga ia ikut terlibat. Ia tentu juga mungkin sampai ikut repot. Dan kita boleh belajar dari ibu mertua Simon ini. Ibu mertua Simon itu menyadari kehadiran Tuhan dalam hidupnya dan merasakan anugerahnya, merasakan kesembuhannya. Maka ia pun tergerak, bersedia untuk mendukung kesembuhan orang-orang lain di rumahnya. Memang bukan dia yang menyembuhkan, Tuhan yang menyembuhkan, tapi ia terlibat karena rumahnya lah tempat kesembuhan itu. Saudara, mungkin kita tidak pernah berjumpa Yesus secara fisik seperti ibu mertua Simon. Tapi kita yang mengaku percaya, yang beriman kepada Tuhan Yesus, itu artinya kita menghayati kasih karunia Allah bagi kita. Kasih karunia yang menjadikan kita istimewa, menjadi anak-anak Allah yang sungguh berharga. Itulah yang akan menjadikan kita berlimpah syukur dalam hati kita dan bersedia untuk melayani seperti ibu mertua Simon. Indah sekali saudara, bila hidup kita bukan hanya merasakan berkat dari Tuhan, tetapi hidup kita menjadi berkat bagi mereka yang membutuhkan. Dan inilah kabar yang baik. Jadi saudara, kabar baik itu bukan sebuah kabar atau informasi keadaan yang menyenangkan diri kita sendiri. Tetapi kabar baik itu adalah kabar yang membawa kebaikan bagi orang-orang yang membutuhkan dan kita ikut dilibatkan di dalamnya. Itulah kabar baik yang harus selalu kita lakukan sebagaimana yang dikatakan di dalam surat Rasuli 1 Korintus 9 ayat 16 tadi. Jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri, sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Marilah kita memberitakan Injil, memberitakan kabar baik dalam hidup kita dengan terus berkarya dengan penuh motivasi dalam semangat melayani, supaya kebaikan-kebaikan itu boleh hadir, sekalipun itu di dalam langkah-langkah penuh perjuangan. Tuhan memberkati kita. Amin. Saudara, marilah kita menyatukan hati kita di dalam doa. Kita berdoa. Allah yang penuh kasih, yang di dalam Tuhan kami Yesus Kristus boleh kami panggil sebagai Bapa. Karena anugerah-Mu demikian besar mengangkat kami yang tidak layak ini menjadi anak-anak Allah. Ajari kami untuk boleh menghayati hidup kami dalam anugerah-Mu sebagaimana ibu mertua Simon yang segera melayani. Ajarilah kami untuk sungguh-sungguh melayani, bukan untuk menyenangkan atau menjadi disenangi, menjadi populer, tetapi melayani untuk mendatangkan kebaikan. Sekalipun itu mungkin tidak disukai, tetapi kami ingin terus
berpegang kepada kehendak Tuhan, yang di dalamnya kami perlu mewujudkan perjuangan dalam kedisiplinan yang menyebabkan kami terus mengarahkan hati hanya kepada Allah dan kehendak-Nya saja. Oleh karena itu ya Bapa, kami ingin belajar dari teladan Tuhan Yesus Kristus untuk mengarahkan seluruh kehidupan kami dalam rencana-rencana kami sebagaimana Tuhan Yesus berdoa pada pagi hari dalam kesadaran yang sungguh untuk menyerahkan kehidupannya dalam setiap karyanya untuk melayani dan mewartakan kabar baik, kabar sukacita. Ya Bapa, apabila kami mengalami pergumulan yang berat, ajari kami untuk tetap mampu melihat kabar baik di sana, sekalipun itu dalam kesulitan. Tapi kami tahu, seringkali kesulitan-kesulitan yang Tuhan izinkan terjadi itulah sebuah kabar baik yang membentuk kehidupan kami menjadi semakin serupa seperti kehendak Tuhan. Ajari kami untuk tidak hanya mencari kesenangan-kesenangan diri, tetapi kami mampu untuk melakukan yang terbaik sebagaimana yang Tuhan kehendaki dalam motivasi semangat melayani. Sehingga kami pun tidak akan menjadi putus asa ataupun kami menjadi tidak bersemangat. Kami percaya di dalam iman kepadamu, apapun keadaannya, kami mampu untuk melihat kehidupan ini dengan sukacita, dengan penuh semangat. Dan kami ingin membawa kepadamu pergumulan kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Engkau yang tahu Tuhan pergumulan kami dalam kehidupan keluarga kami, dalam kehidupan pribadi, relasi kami dengan pekerjaan kami, perjuangan kami membangun masa depan. Saudara kami yang menempuh studi, yang membangun usaha, yang juga mengalami kesulitan bahkan mungkin jatuh. Tapi kami percaya Engkau akan mampukan kami untuk bangkit lagi, karena kuasa-Mu akan memulihkan dan menyembuhkan. Bukan hanya kesembuhan secara fisik, tetapi secara jiwa kami boleh dipulihkan di dalam semangat dan pengharapan akan Tuhan. Oleh karenanya Bapak, kami pun bawa kepadamu saudara kami yang mengalami gangguan kesehatan karena usianya sudah lanjut ataupun karena sakit penyakit. Engkau berikan kekuatan di dalam pengharapan untuk melihat kehidupan ini baik di dalam Tuhan. Supaya setiap perawatan yang diberikan juga boleh mendatangkan kebaikan. Mampukan kami semua untuk hadir bagi orang-orang yang membutuhkan. Supaya kami pun boleh menjadi kabar baik bagi dunia ini. Kami berdoa ya Bapa untuk pemerintah kami yang berjuang untuk mengatasi pandemi virus corona yang masih terus berlangsung ini. Kami berdoa untuk himbauan dari pemerintah Jawa Tengah di rumah saja untuk menahan penyebaran virus corona pada tanggal 6 dan 7. Kiranya kami pun boleh menghayatinya dengan penuh sukacita, dengan penuh penghargaan kepada para pahlawan tenaga kesehatan yang sudah mendahului harus berkorban demi untuk menyelamatkan masyarakat kehidupan bersama bangsa kami ini. Berikanlah kami hikmat-Mu ya Bapa, baik pemerintah maupun rakyat, untuk boleh menahan diri di dalam disiplin. Karena itulah yang membentuk kehidupan kami menjadi semakin baik, semakin bertanggung jawab di dalam Tuhan. Dan kami berdoa juga untuk gereja-Mu di tempat ini, GKI Tegal Rejo Salatiga. Tolong kami Tuhan untuk tetap mampu membangun kehidupan persekutuan, persaudaraan di gereja-Mu ini. Kami boleh merasakan berkat Tuhan melalui gereja-Mu ini dan menjadi berkat melalui gereja-Mu ini dalam kehidupan kami. Kami boleh memuliakan nama-Mu dalam kehidupan bergereja kami. Tuhan tolong kami. Kami percaya masa depan indah di dalam rahmat kasih-Mu. Dan kami ingin berserah kepadamu. Kami ingin terus berjuang sampai pada saatnya kami boleh melihat semuanya baik di dalam Tuhan. Dan kami pun bersama-sama ingin berdoa supaya hanya kehendak-Mu yang jadi, bukan keinginan-keinginan kami. Ampuni apabila terselip dosa, keinginan-keinginan kami yang kami paksakan. Sebab kami hanya ingin berserah kepadamu dan kami tidak ingin menyerah karena kami ingin terus melangkah bersama dengan Allah kami.
Kami bersama ingin berdoa sebagaimana doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Dalam kesatuan dengan umat Allah di segala abad dan tempat, marilah kita menyegarkan janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita nyatakan ungkapan syukur melalui persembahan dan melandasinya dengan firman Tuhan dalam kitab Mazmur 86 ayat 12. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Selamat menaikkan persembahan syukur. Tabur waktu pagi, tabur bening kasih, tabur waktu siang, terus sampai senja. Nantikan tuaian pada musim panen, kita akan bersuka bawa berkasnya. Masuk lumbungnya, kita akan bersuka.
bawa berkasnya, bawa berkasnya, masuk lumbungnya, kita kan bersuka bawa berkasnya, bawa berkasnya, masuk lumbungnya, kita kan bersuka bawa berkasnya. Mari kita berdoa. Kembali Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu. Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan buat penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Buat berkat Tuhan yang sudah kami terima, sudah kami rasakan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami mengucap syukur jika pagi ini Tuhan, kami boleh memuliakan akan nama-Mu Tuhan. Kami telah mendengarkan kebenaran akan firman-Mu Tuhan. Tuhan, juga pada saat ini Tuhan, kami telah mempersembahkan sebagian kecil berkat daripada Engkau ya Tuhan. Kiranya Engkau sucikan persembahan ini ya Tuhan. Biarlah persembahan ini boleh menjadikan kemuliaan akan nama-Mu, terkhusus di GKI Tegarrejo Tuhan. Tuhan, inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan. Kami berserah kepadamu, hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Jika padaku ditanyakan, apa akan ku beritakan pada dunia yang penuh penderitaan? Akan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba, kerajaan Allah penuh kurnia. Itu perintah bagi isi dunia. Jika padaku ditanyakan, apa akan ku sampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan? Aku bersaksi dengan kata, tapi juga dengan karya, menyampaikan kasih Allah yang sejati. Telah tersedia bagi kita pengampunan dan anugerah keselamatan dalam Kristus Putranya. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Mari kita terus mewartakan berita baik bagi dunia. Berita baik tidak selalu berita yang menyenangkan, tetapi berita yang membawa kebaikan sekalipun harus melalui perjuangan. Oleh karena itu, tetaplah setia melangkah dengan arahkanlah hatimu selalu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya.